Pemerintah pada saat ini sedang mengeluarkan dorongan besar-besaran terhadap sektor properti mungkin. Ya tentu dengan pemerintah menyampaikan bahwa akan ada penambahan kuota, tentunya angin segar bagi seluruh developer di Indonesia. Dan ini patut kita syukuri dan kita berterima kasih walaupun memang belum maksimal. Itu sesuatu yang memang sudah kami perjuangkan di berbagai kesempatan, mulai dari kita melakukan RDP, mulai dari kita menyampaikan surat resmi, mulai kita dari menyampaikan melalui media dan lain-lain. Tentu ini harapan yang baik untuk ekonomi secara makro. Oke, baik. Kita akan ulas satu-satu begitu ya Pak, mulai dari pemerintah yang resmi menambah kuota untuk rumah FLPP 34.000. Dari sisi pengembang bagaimana melihat kebijakan ini? Apakah memang masih sudah cukup begitu level ini atau masih berada di bawah ekspektasi? Berharap lebih banyak jumlahnya. Ya tentu ini tetap hal yang positif, tetapi kalau kita membaca data yang tahun lalu, kita ini data tahun lalu itu pencapaian kita 229.000. Artinya di bulan November itu sudah habis dengan 229.000. Nah kalau sekarang ditambahkan hanya 35.000 tentu ini menjadi menurun gitu dari sisi angka gitu ya. Tetapi tentu kami mensyukuri sebagai developer. Nah ini yang kami lihat bahwa pemerintah selalu mengulang setiap kebijakan itu selalu berulang. Artinya setiap fase di kuartal terakhir ini selalu kuota selalu kurang. Dengan angka 35.000 saya meyakini ini di bulan Oktober, bulan akhir Oktober tentu ini sudah akan habis. Minimal harapan kami sebenarnya disamakan saja sama tahun lalu dengan angka 229.000 itu pasti akan diserap. Gitu kira-kira. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang masih berkaitan begitu. Situasi permintaan dan kebutuhan rumah subsidi sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau kita membaca data di Sikumbang, permintaan rumah subsidi ini masih sangat tinggi. Bisa saya sampaikan mungkin dari data per Juli 2024, kafling yang tersedia untuk FLPP itu adalah sebesar 736.000. Angka ini akan bertambah kalau ada misalkan developer baru yang memang sudah ada persetujuan set plan. Gitu, ini akan bertambah. Dan dari situ rata-rata untuk 3 tahun itu ya minimal per tahun harusnya harapan kami di asosiasi itu ya di angka 245.000 per tahun, itu angka yang sangat aman. Saya meyakini dengan 35.000 ini betul-betul Oktober, bulan Oktober akhir ini akan sudah habis. Artinya ada 2 bulan yang memang nanti akan lebih sulit lagi developer untuk itu. Gitu. Oke, baik. Lalu sementara ini ada sejumlah laporan yang kami temukan jika sebenarnya banyak rumah subsidi di beberapa daerah yang kondisinya justru terlantar, tidak berpenghuni. Ini kan pastinya berkebalikan dengan situasi yang Anda sebutkan bahwa sebenarnya dibutuhkan kuota yang lebih banyak. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Sodi? Jadi kalau kami itu setiap menyampaikan selalu basisnya adalah data. Data kami di bulan Januari sampai Juni 2024, data kami itu tingkat keterhuniannya itu sudah mencapai 90%. Artinya 10% inilah yang mungkin ada sebagian teman-teman yang mengolah data ini. Tidak dihuni lah segala macam. Dengan tingkat kehunian yang 90%, ini hunian yang sangat bagus dibanding kita mungkin sektor properti di high risk building kan gitu. Kalau ini kan landed kan tingkat huniannya sudah mencapai 90%, artinya ini sudah sangat baik. Jadi data tersebut bisa kami sampaikan, makanya kebutuhannya juga masih tinggi. Memang ada banyak faktor lah yang memang kenapa 10% itu bisa tidak terhuni. Itu ada beberapa faktor yang memang menunjang rumah itu tidak dihuni, alias kosong kan begitu.